Kabupaten Grobogan merupakan kabupaten terluas kedua di Jawa Tengah. Secara geografis, Grobogan merupakan lembah yang diapit oleh dua pegunungan kapur, yaitu Pegunungan Kendeng Selatan dan Pegunungan Kendeng Utara. Bagian tengah wilayahnya adalah dataran rendah. Dua sungai besar yang mengalir adalah Kali Serang dan Kali Lusi. Secara administratif, Kabupaten Grobogan terdiri dari 273 desa dan 7 kelurahan yang tersebar di 19 kecamatan. Grobogan merupakan salah satu kota tua. Oleh karena itu, gambaran tentang Kabupaten Grobogan tak pernah lepas dari aspek waktu. Seperti kota-kota tua lainnya, Grobogan juga mengalami pasang surut peranan di setiap zaman. Didirikannya Museum Lokal Grobogan diharapkan menjadi jendela waktu penghubung dari masa ke masa, dengan harapan selain sebagai sarana edukatif, juga sebagai tempat rekreasi yang menyenangkan di Kabupaten Grobogan. Museum Lokal Kabupaten Grobogan merupakan sebuah museum yang dikelola pemerintah Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah. Museum ini terletak di Kompleks Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan, Jalan Pemuda nomor 35, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan. Grobogan merupakan salah satu kota tua yang ada di Indonesia. Hal ini terbukti dengan adanya penemuan-penemuan benda purbakala yang ada di Kabupaten Grobogan yang berupa fosil maupun non-fosil. Pada tahun 1994 di Grobogan sudah ada museum, yaitu Museum Purwodadi. Karena saat itu hingga sekarang masih ada beberapa temuan-temuan lagi, maka museum itu kurang representatif, akhirnya berubah menjadi Museum Lokal Grobogan yang berada di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan di Jalan Pemuda nomor 35, Purwodadi, Grobogan. Museum ini memiliki jenis koleksi yang bervariatif, yakni koleksi fosil dan non-fosil. Fosil yang tersimpan di Museum Lokal Grobogan cukup beragam, mulai dari binatang laut, rawa, dan binatang darat purba. Binatang laut yang ada adalah cangkang kerang raksasa spesies Tridana gigas, kerang spesies Ostrea sp, cetakan kerang bivalvia, dan koral. Binatang rawa yang ditemukan baru terbatas pada familia Hippopotamedia, kuda sungai saja. Fosil binatang darat bertulang belakang vertebrata menempati jumlah yang terbesar. Berasal dari familia Bovida, spesies Bubalus palaecarebau, kerbau purba atau Bibos paleosondaicus, banteng purba, ordo Proboscisdia, gajah purba, spesies Stegondon sp, Dab elepas sp, familia Cervida, rusa purba, dan familia Rhinocerotida, badak purba. Temuan fosil-fosil tersebut menunjukkan bukti bahwa daerah Grobogan pada masa glasial masih berupa lautan, kemudian berubah menjadi rawa hingga akhirnya menjadi daratan seperti saat ini. Ya, di Kabupaten Grobogan ini memang salah satu fenomena yang cukup menarik karena di wilayah Grobogan adalah daerah yang
dominan oleh litologinya adalah batu kapur atau batu gamping. Nah, kenapa di daerah Grobogan ini banyak sekali fosil yang kita temukan, mulai dari sisi barat dari Grobogan sendiri sampai ke wilayah Jawa Timur, itu meliputi bagian pegunungan Rembang, itu karena dia memang berisi batu gamping semuanya. Nah, jadi di wilayah Grobogan adalah salah satu wilayah yang dia dari sisi geologi regional dia masuk ke peta geologi regional Lembar Ngawi. Itu ada dua perbukitan yang cukup berbeda komposisi materialnya. Yang pertama di Pegunungan Kendeng itu berisi rempah-rempah vulkanik semuanya. Sedangkan di Pegunungan Rembang yang salah satunya ada menerus sampai ke Grobogan adalah dia diisi oleh batu gamping. Sedangkan di antara keduanya itu ada namanya lembah atau lekuk Randu Blatung, itu berisi rempah-rempah yang dia adalah batuan-batuan yang hasil lapukan dari kedua perbukitan tersebut. Nah, kemudian kalau bicara mengenai bagaimana fosil yang ada di Grobogan ini bisa muncul ke permukaan hingga kita temukan saat ini, secara garis besar itu pada sekitar pertengahan Pleistosen bawah. Kalau dalam umur geologi itu sekitar 2 juta tahun yang lalu terjadi orogenesa di Pulau Jawa. Nah, orogenesa ini mengangkat pegunungan selatan di daerah selatan, kemudian pegunungan Kendeng di selatan Grobogan, kemudian di wilayah Grobogan ini adalah pengangkatan agak lemah di wilayah-wilayah yang meliputi wilayah Grobogan sampai ke bagian timur, sampai ke Pati, kemudian menerus sampai ke bagian timurnya. Nah, bagian yang di Grobogan ini merupakan bagian-bagian yang dulunya merupakan lautan. Sedang lautan tersebut karena dia mengalami gaya isostatis karena pengangkatan itu tadi, orogenesa, sehingga dia muncul ke permukaan. Kemudian munculnya ke permukaan ini selanjutnya diikuti oleh proses-proses alamiah yang dia berada di wilayah daratan. Nah, kehidupan di daratan itu sendiri secara lambat laun fauna-fauna daratan segera bermigrasi ke wilayah-wilayah Grobogan dan sekitarnya untuk kemudian dia berkembang biak. Terus kemudian juga dia kadang berkompetisi, akhirnya dia mati. Pada saat dia mati maka dia akan nggak semuanya akan menjadi fosil, akan tetapi dia akan menjadi fosil apabila dia mati pada lokasi bagian rendah atau depresi. Nah, setelah dia mati terus kemudian terkubur oleh hasil erosional pegunungan di sekitarnya lebih tinggi, kemudian dia terkubur, segera terjadi proses fosilisasi yang sempurna. Nah, sekarang kenapa ditemukan saat ini? Karena memang pada posisi rendahan-rendahan atau depresi wilayah-wilayah tadi, secara proses geologi dia mengalami siklisitas. Artinya dia di suatu tempat dia mengalami antiklinal atau pengangkatan, di lain tempat dia menjadi daerah-daerah yang rendahan. Nah, daerah-daerah yang dulunya dia ada rendahan, dia akan terangkat, terus kemudian dia tererosi dan muncullah fosil-fosil yang dahulu pernah hidup di daerah Grobogan. Nah, salah satu bukti adalah ini adalah fosil Anthozoa, ini ditemukan di daerah Grobogan. Fosil Anthozoa ini adalah fosil dia salah satu organisme pembentuk terumbu karang. Terumbu karang itu dia terbentuk di laut, tidak akan mungkin terumbu karang dia terbentuk di daratan. Nah, ini salah satu bukti bahwa zaman dahulu di Grobogan ini adalah lautan. Kenapa ini ditemukan di daratan? Karena dia terjadi proses pengangkatan sehingga yang dahulunya wilayah laut dia terbentuk terumbu karang sehingga dia ada di daratan. Nah, seperti ini kalau dia sudah sampai di daratan akan mengalami proses pelapukan. Terus kemudian salah satu hal yang cukup menarik di sini ini adalah kudanil yang posisinya saat ini sudah punah. Kenapa sudah punah? Karena memang dia tidak mampu berevolusi sampai sekarang sehingga dia punah dan digantikan oleh fauna yang lebih baru. Nah, seperti ini adalah bukti bahwa fosilisasi di daerah Grobogan ini cukup sempurna. Bisa kita lihat di daerah sini, bagian-bagian inilah sedimen-sedimen yang menutupi dia waktu dia selesai hidup, artinya dia mati terus kemudian terkubur, sehingga proses fosilisasinya ini ada bagian-bagian yang terjadi proses kalsifikasi, kalsit ya. Kalsit ini adalah CaCO3, batu gamping juga bagiannya, tapi ini sudah mengalami proses yang namanya
disolusi, kemudian di sini terjadi proses mineralisasi. Dan mineralisasi kalsit seperti ini dia memerlukan suatu kondisi di mana ruang-ruang yang ada dalam fosil itu sendiri cukup banyak ada unsur-unsur atau kation dari kalsit itu sendiri, sehingga dia mengalami proses yang namanya tumbuh ke dalam seperti ini. Bisa dilihat ya, seperti ini. Isinya adalah kalsit. Ini menandakan bahwa ini memang sudah menjadi fosil dan waktu itu sudah terfosilisasi sempurna. Seperti itu. Selain koleksi fosil, Museum Lokal Gerobokan juga memiliki koleksi non-fosil, yakni koleksi batu, koleksi keramik, kayu, dan koleksi logam. Benda-benda yang terbuat dari batu sangat beragam bentuk dan jenisnya. Koleksi arkeologika ini merupakan peninggalan masa Hindu-Buddha. Benda-benda tersebut antara lain lingga yoni, umpak, arca mahakala, arca tokoh, arca bodhisattva, arca ganesha, arca durga, misa sura masdini, lapik arca, kotak, peripih, bata, pipisan, dan gandik. Pengertian lingga adalah lambang kesuburan pada masa tradisi megalitik, dan dalam perkembangan Hindu merupakan simbol dari Dewa Siwa. Pengertian yoni merupakan lambang kesuburan pada masa prasejarah. Yoni adalah tumpuan bagi lingga atau arca. Bersatunya lingga dan yoni adalah pertemuan antara laki-laki, purusa, dan wanita pradana yang merupakan lambang kesuburan sehingga muncul kehidupan baru atau kelahiran. Dengan perkembangan zaman, bahwa zaman prasejarah itu sudah dilalui, itu ada perubahan untuk zaman yang sejarah. Dengan dibuktikan adanya fosil-fosil arca, lingga yoni, ganesha, mungkin ada yang lain, dan itu menunjukkan bahwa di Kabupaten Gerobokan itu sudah melalui beberapa fase, yaitu kehidupan sampai dengan sekarang ini. Barang-barang yang terbuat dari tanah liat telah dikenal sejak masa prasejarah saat manusia mulai menetap. Koleksi keramik yang dimiliki Museum Lokal Gerobokan pun beraneka ragam. Barang keramik yang ada di museum lokal diantaranya guci, cepuk, mangkuk, seloki, dan cawan. Untuk koleksi logam yang ada di Museum Lokal Kabupaten Gerobokan adalah meriam, bokor, gelang, keris, tombak, dan mata uang kepeng. Sedangkan koleksi kayu terdiri dari berbagai alat lesung, lumpang, alu, luku, dan garu. Koleksi itu didapat pada tahun, mulai kita mengumpulkan koleksi itu di tahun 1974. Antusias masyarakat sangat bagus sekali dengan menemukan benda-benda yang bersejarah, yang bernilai sejarah tinggi, kemudian melaporkan ke OPD atau ke Pemkab Gerobokan, dan tindak lanjut dari Pemkab Gerobokan sendiri, kemudian mengidentifikasi bekerjasama dengan BPJB, BPSMP, kemudian temuan tersebut kami amankan dan disimpan di Museum Lokal Gerobokan. Untuk menjaga keberadaan dan kualitas cagar budaya agar dapat dipertahankan untuk jangka waktu yang panjang, maka dilakukan kegiatan konservasi. Proses kegiatan konservasi fosil yang dilakukan di Museum Lokal Gerobokan ini pada dasarnya meliputi beberapa tahap kegiatan. Di antaranya adalah kegiatan identifikasi kondisi koleksi, berat, warna, kekerasan, kadar air, jenis kerusakan, metode penanganan, dan juga kegiatan lain seperti konsolidasi, pembersihan secara kering, atau pembersihan secara basah dengan tanpa bahan kimia.
secara umum perawatan fosil di Museum Lokal Grobogan ini kita lakukan dari 2 metode, yaitu yang pertama yang preventif, yaitu kita melihat suhu di ruang pamer itu sendiri. Nanti apakah itu sudah sesuai atau belum, nanti kita ukur dengan menggunakan data logger. Kemudian secara visual kita juga bisa memberikan silika gel sebagai penanda untuk suhu di vitrin atau di ruang pamer yang ada di museum. Kemudian yang kedua yaitu perawatan secara kuratif dari fosil itu sendiri. Jadi ada beberapa gejala di fosil seperti pecah, korosi, ataupun memiliki porositas yang berbeda-beda. Perlakuannya pun akan berbeda-beda. Jadi apabila fosil itu telah ditemukan dalam beberapa pecahan, nanti untuk didisplay supaya kelihatan estetisnya bisa kita sambung. Sebagai contoh ini ada penyambungan tanduk kerbau. Karena fosil cukup kuat, jadi kita menggunakan angkur di dalam bagian dalam dari fosil menggunakan besi kuningan. Itu untuk memperkuat. Kemudian setelah disambung, nanti kan ada beberapa titik untuk menyamarkan supaya kelihatan lebih alami, yaitu dengan kamuflase. Kamuflase juga kita beri campuran bahan-bahan yang sesuai, baik warna, tekstur, ataupun porositasnya sesuai dengan fosil itu sendiri. Kemudian dalam perawatannya, untuk menguatkan fosil itu sendiri, kita berikan beberapa treatment untuk pembersihan secara alami, bisa menggunakan jeruk nipis, dan juga yang terlalu pekat atau itu bisa menggunakan bahan kimia. Kemudian dari fosil-fosil yang telah kita display, nanti akan kita berikan perawatan atau treatment di setiap jangka waktu seperti 2 bulan atau 3 bulan. Itu kita cek bagaimana keadaan suhu dan keadaan dari fosil itu sendiri, apakah lebih cepat mengalami kerusakan atau korosi atau timbul-timbul masalah baru. Itulah salah satu tujuan dari konservasi fosil di museum. Itu dulu. Sedangkan konservasi koleksi non-fosil ada 2 cara, yaitu secara tradisional dan modern. Konservasi secara tradisional biasanya menggunakan bahan-bahan di sekitar kita seperti jeruk dan air kelapa. Sedangkan secara modern menggunakan bahan kimia pabrikan. Jadi untuk koleksi logam yang ada di Museum Lokal Grobogan ini ada beberapa jenis logam. Untuk metode konservasinya kami menggunakan jenis metode yang disesuaikan dengan jenis materialnya. Karena untuk material logam yang berbeda itu membutuhkan metode konservasi yang berbeda. Nah, untuk jenis logamnya sendiri, logam utamanya itu ada 2, yaitu besi dan tembaga. Nah, untuk tembaga sendiri, objeknya ini kita temukan dalam 2 jenis, yaitu perunggu dan kuningan. Nah, untuk yang besi seperti ini. Nah, untuk logam besi itu rata-rata di museum ini objeknya berupa senjata tajam. Yang ini adalah mata tombak. Selain mata tombak, kita juga ada keris. Nah,
untuk pembersihan objek berbahan besi ini kami menggunakan metode tradisional. Metode tradisional yang digunakan yaitu dengan cara merendam objek di dalam air kelapa hijau selama 24 jam. Setelah direndam selama 24 jam, kemudian kita gosok menggunakan jeruk nipis di bagian permukaannya sampai bersih. Kemudian setelah selesai digosok menggunakan jeruk nipis, karena jeruk nipis bersifat asam, selanjutnya kita netralkan menggunakan lerak. Nah, setelah dinetralkan menggunakan lerak, kita bilas lagi menggunakan air bersih. Selanjutnya dikeringkan menggunakan kain dan diangin-anginkan. Diangin-anginkannya pada tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung dan dalam posisi berdiri seperti ini. Diangin-anginkan hingga kering sempurna, kering betul. Kemudian untuk step terakhirnya kita lakukan coating atau pelapisan menggunakan minyak. Minyak yang digunakan minyak mesin jahit. Ini untuk yang objek berbahan besi. Nah, untuk objek yang berbahan tembaga itu kan ada kuningan, ada perunggu ya. Untuk yang kuningan, contoh objeknya seperti ini. Nah, ini arca ini terbuat dari kuningan. Untuk proses konservasinya kita menggunakan metode tradisional. Bahan yang digunakan itu merupakan pasta yang dibuat dari air jeruk nipis dicampur dengan soda kue. Nah, itu bahannya dicampur menjadi pasta, kemudian kita gosokkan di seluruh permukaan objek sampai bersih, kemudian kita bilas menggunakan air hingga tidak ada sisa pasta yang menempel. Setelah kering, terakhir kita coating menggunakan polivinil asetat. Ini untuk yang objek kuningan. Kemudian untuk objek yang perunggu, untuk perunggu itu kita menggunakan dua metode, yaitu menggunakan bahan kimia yang pertama, kemudian yang kedua menggunakan metode tradisional. Pertimbangannya kenapa kita menggunakan dua metode itu kita melihat kondisi keterawatan dari masing-masing objek. Untuk objek perunggu yang korosinya itu masih bersifat aktif, jadi korosinya masih terus terjadi, itu ditandai dengan kelihatan warna hijau di permukaan objek. Itu merupakan produk korosi khas dari tembaga. Nah, kalau misalnya masih terjadi korosi yang aktif seperti itu, kita menggunakan bahan kimia yaitu alkali gliserol. Nah, itu kita terapkan contohnya pada objek ini. Jadi di sini kita lihat ya, masih ada sebagian warna hijau ini masih perlu untuk dikonservasi lebih lanjut. Nah, untuk penggunaan alkali gliserol itu sendiri itu merupakan campuran antara gliserin, kemudian natrium hidroksida dan aquades. Nah, itu larutannya dioleskan pada objek, digosok-gosokkan menggunakan kapas. Nah, itu nanti biasanya kapasnya akan berubah menjadi warna biru, yang artinya melarutkan produk korosi pada perunggunya. Nah, itu proses pembersihan itu diulang-ulang terus sampai kapas yang digosokkan itu tidak berubah lagi menjadi warna biru. Kemudian setelah pembersihan selesai, kita bilas menggunakan air, kemudian kita coating menggunakan polivinil asetat. Nah, untuk objek perunggu yang korosinya tidak bersifat aktif, misalnya pada komponen gamelan seperti ini, nah ini kita menggunakan metode tradisional seperti yang kita gunakan pada objek berbahan kuningan. Jadi menggunakan pasta yang dibuat dari campuran antara soda kue dengan jeruk nipis. Prosesnya sama, jadi pastanya dioleskan, digosok-gosokkan pada objek sampai objeknya ini bersih. Kemudian kita bilas menggunakan air hingga bersih. Perawatan bahan batu itu kami melakukannya dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama adalah dilakukan pembersihan kering. Pembersihan kering ini menggunakan alat yang halus supaya tidak merusak objek yang kita rawat gitu. Dan kita pembersihan kering itu adalah membersihkan kotoran-kotoran yang menempel di dalamnya dan juga sawang-sawang yang ada di dalam ini. Nah,
Kemudian setelah dilakukan dengan pembersihan kering, kemudian dilakukan treatment pada batu ini. Nah, treatment yang dilakukan kita menggunakan hiamin dengan konsentrasi 3%. Kemudian selanjutnya kita melakukan perawatan terhadap bahan kayu. Ini adalah alu dari lesung. Nah, untuk bahan kayu itu sebetulnya tahapannya tadi sama. Jadi ada tahapan untuk pembersihan kering, ada tahapan treatment, tetapi juga ada coating. Nah, kalau untuk bahan kayu ini kita melakukan tahapan yang pertama adalah dengan pembersihan kering dulu. Sama tadi, membersihkan debu-debu bahkan yang menempel, dan ini juga ada di sela-sela ini. Kadang-kadang kita juga ambil gitu, kita bersihkan. Nah, kemudian kita setelah membersihkan kering, kita menggunakan treatment anti rayap. Treatment yang dilakukan itu menggunakan steadfast dicampur minyak tanah. Nah, setelah itu kita menunggu kering. Setelah menunggu kering, kita akan melakukan tahap pada coating. Coating ini menggunakan paraloid B72 sebanyak 2% untuk melindungi dari faktor kerusakan eksternal. Nah, selanjutnya ini kita taruh sini. Selanjutnya itu kita ada bahan dari keramik. Nah, bahan keramik juga tentunya memiliki cara yang berbeda. Namun, ini bahan-bahan keramik yang dikoleksi di museum ini sudah dikonservasi tahun 2019. Kami melihat ternyata kondisinya masih baik. Namun, pada tahun ini kami juga melakukan konservasi yang sifatnya adalah tahapannya pembersihan kering. Kita lap dulu dari debu-debu itu yang menempel, dan kita ya pelan-pelan karena di sini ada glasiran-glasiran. Karena di sini ada glasiran yang memang juga kita harus hati-hati. Terus kemudian setelah kita pembersihan kering, lalu kita melakukan dengan pembersihan basah. Nah, pembersihan basah ini kita mencuci. Nah, mencuci itu menggunakan cairan pencuci piring cair gitu. Dan cara mencucinya seperti kita mencuci piring, karena ini juga bahannya adalah bahan keramik. Kegiatan perawatan ini memiliki peran penting dalam pengelolaan museum dan dapat menjamin kelestarian benda cagar budaya untuk diwariskan kepada generasi yang akan datang, sehingga mereka tidak akan melupakan jati dirinya sebagai bangsa Indonesia. Museum Lokal Grobogan menyajikan koleksi saksi sejarah berkembangnya Grobogan dari masa ke masa. Sebuah cara untuk memahami masa lalu dan membuktikan kebenaran sejarah. Mari berkunjung ke Museum Lokal Kabupaten Grobogan. Di sini banyak koleksi peninggalan sejarah yang bisa dipelajari. Jangan sampai generasi muda lupa akan sejarah peradaban yang ada di Indonesia, terutama di Kabupaten Grobogan.